kronologisnya kenapa Kak Wina bisa sampai kena COVID-19, kalau boleh diceritain? Oh, yang kumpul-kumpul banyak tuh Kak waktu itu, kalau boleh tahu? Banyak, Berarti banyak. hampir rata-rata terkena COVID atau Positif gimana? semua. Oh, Udah yang demam tinggi, udah yang nggak mhm bisa mhm. ngerasain nyium bau, udah nggak bisa ngerasain makan Oke, apa-apa gitu. oke. Hampir 100% nggak bisa nyium menurut aku. Mhm Berjemur, mhm. terus masuk lagi, nanti jam 12 itu kita tensi darah lagi dan ngambil makan siang. Oke, berarti Masuk benar lagi, teratur ya sebetulnya ya? Teratur di iya sana di ya? situ At mmm. teratur banget makannya dan minum obatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat corner semuanya. Kita kembali lagi nih di program PSBB. Wah, podcast santuy bareng-bareng. Oke, di pojok informasi aparatur. Oke, semoga kita semua kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, rekan-rekan sahabat corner semuanya, kalau PSBB sebelumnya kita membahas tentang apa itu COVID-19 bersama narasumber kita, dokter yang sedang ngambil S3 di Jepang. Kali ini tema PSBB kali ini yaitu berbagi kisah perjuangan bagi pasien positif COVID-19 bersama narasumber kita yang alhamdulillah nih sudah bersedia hadir di sini. Kita perkenalkan, alhamdulillah sekali, Mbak Wina atau Kak Wina. Wah, apa kabar Kak Wina? Ya. Baik, hai. Halo, oke, alhamdulillah. Semoga Kak Wina sehat ya Kak? Ya, udah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Kak Wina, nih langsung aja ya Kak Wina ya, karena mungkin Kak Wina juga Ya, nggak terlalu banyak waktu nih, sibuk banget kayaknya nih. ya, Oke, jadi langsung aja ya Kak. Jadi pertama nih, ya, iya Kak, kemarin kan sempat viral ya Kak, apa namanya yang di TikTok kalau nggak salah tuh sempat ya. kayak yang kesakitan kayak gitu-gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau nanya nih, waktu awal bisa ceritain nggak kronologisnya nih? Kronologisnya kenapa Kak Wina bisa sampai kena COVID-19? Kalau boleh diceritain, silakan Kak. Gimana kronologisnya Kak? Iya. Jadi kan sebenarnya itu teman aku dulu yang kena satu rumah. Satu rumah, Jadi oke teman oke. aku itu 1 minggu yang lalu itu dia Mhm mhm. ketemu sama teman-temannya 1 minggu yang lalu. 1 minggu Terus sebelum kena itu ya? Oke sebelum kita tahu, jadi oke setelah dia pergi 1 minggu itu mhm, ada temannya yang nelpon, aku positif oke. nih gitu. Kemarin kan kita seminggu lalu kita ketemu, kalian swab deh, Mmm, takutnya kalian juga mhm kena mhm, gitu. Apa sih oke. maksudnya? Kan aku karena satu rumah kan, makanya Mhm bilang mhm itu yang mhm. satu rumah kan sama kamu juga disuruh swab gitu. Oke, berarti Awalnya karena aku bilang mhm ya mhm. udah, gimana? Karena temen yang tadi, temennya temen Kak Wina itu nggak tahu tuh ya kalau dia awalnya kan nggak tahu kan kalau Positif. dia positif ya, berarti OTG Nggak ada tuh. yang tahu. Oke Iya, oke nggak ada oke yang oke tahu, oke nggak ada yang oke. tahu. Bahkan yang ketemu, yang kumpul-kumpul itu pun kan nggak pada nyadar juga Mhm kalau mhm, ada yang mhm positif mhm gitu. mhm. Oh, yang kumpul-kumpul banyak tuh Kak, waktu itu, kalau boleh tahu? Banyak, Berarti banyak. hampir rata-rata terkena COVID atau Positif gimana? semua. Oh, Karena kan di dalam ruangan AC ya, kita kalau mhm di mhm dalam ruangan AC terus kita nggak pakai masker, ada salah mhm satu yang positif, mhm itu mhm. mudah banget tertularnya gitu. Oke oke, karena memang kan awalnya juga nggak tahu ya, mungkin karena teman udah deket, jadi dianggapnya ya Mm-mm. apalagi dia juga nggak Iya. ada gejala kali ya? Oke oke oke. Iya, makanya. Mhm mhm. Sampai sekarang kan Mhm masih banyak yang begitu, suka mhm, kumpul-kumpul, nggak pakai betul. masker gitu Mhm mhm kan. mhm. Iya bener, karena mungkin dianggapnya ya udah teman, udah deket, itu kumpul-kumpul, itu Mm-mm. macam-macam lah. Padahal kita juga nggak tahu Iya. ya, mungkin ada yang OTG atau kayak gimana lah ya. Mungkin kan kalau nggak salah sekarang juga di atas 50% sekarang ya, yang terkena COVID itu pasti OTG ya? OTG. Iya di atas 50% kalau Kebanyakan nggak salah, OTG. kebanyakan. Sebenarnya menurut aku nggak OTG sih, mungkin itu Mhm. masih masa inkubasi. Karena Oke. kayak waktu teman aku itu kan 1 minggu kemudian baru kita Mhm dikasih tahu kan, mhm itu mhm kita masih baik-baik aja. Tapi ketika kita swab besoknya kita udah benar-benar gejala yang demam tinggi, udah yang mhm nggak mhm bisa mhm. ngerasain nyium bau, udah nggak bisa ngerasain makan Oke. apa-apa gitu. Mungkin itu
kita dibilang OTG mungkin emang belum berasa di tubuh kita gitu kan, butuh proses. Kita kalau tertular itu butuh proses, nggak langsung hari ini tertular besok kita langsung ada gejala, enggak. Itu masa inkubasi dulu biasanya 1 minggu sih. Biasa Baru 1 minggu inkubasi ya. inkubasi biasa 1 minggu baru kita ngerasain gejala-gejalanya, kebanyakan gitu. Kalau Kak Wina sendiri nih gejalanya apa yang mungkin Kak Wina alami paling dirasain deh? Gejala-gejalanya apa tuh? Awalnya kan aku juga belum ngerasa apa-apa ya, waktu dikasih tahu kita masih sehat-sehat aja. Waktu ditelepon. Itu seminggu ya padahal ya? Itu masih 1 minggu itu kita masih baik-baik aja, tapi pas udah di telepon, kalian swab deh, oke, besoknya kita swab kan. Pas malamnya aku udah mulai demam. Setelah swab itu aku malamnya mulai demam tinggi banget, 38,2 Celcius. Terus aku juga sakit kepala, ya kayak orang meriang biasa. Itu pun aku belum nyadar kalau itu ternyata COVID. Aku pikir itu masih sakit biasa lah, aku udah sering sakit ya, memang kalau sakit biasanya begitu gitu. Aku belum ngerasa sama sekali karena penciumannya masih ada di hari pertama. Masih bisa nyium-nyium normal gitu ya? Masih bisa. Jadi aku belum ngerasa kalau ini COVID gitu. Pas besokannya 2 hari kemudian baru terkonfirmasi ya? Baru nggak bisa. Hasilnya berapa lama tuh swabnya? Swabnya berapa lama hasil kalau boleh tahu kemarin? Swabnya aku 2 hari karena itu 2 di hari Sabtu. Hasilnya kan 1 hari, iya, betul. Cuman karena kepotong hari Minggu, libur, jadi hari Senin baru ada hasil swab. Gitu. Berarti Senin udah Senin mulai gejala-gejalanya makin banyak kali ya Kak? Gejalanya makin nambah yang nggak bisa nyium itu. Kan awalnya kan baru demam dulu. 2 hari demam dulu, demam tinggi, sakit kepala, mual itu 2 hari. Hari ketiga baru ngerasain yang lain-lain. Nah itu penciumannya benar-benar hilang sama sekali atau gimana tuh? Misal sama sekali hilang? Sama sekali, bukan kayak kita flu yang nggak bisa nyium kan ada ya flu nggak bisa nyium juga. Tapi kan itu kalau wangi banget kita tetap masih berasa ya. Masih berasa betul. Masih bisa nyium. Tapi kalau yang COVID benar-benar hampir 100% nggak bisa nyium menurut aku. Sama sekali nggak bisa. Tapi pernafasan lancar atau gimana? Kalau aku nggak ada gangguan pernapasan sih, aku nggak ada. Berarti penciumannya itu aja biasanya, ya? Biasanya yang merokok, kalau yang merokok kebanyakan sesak sih. Nah berarti sorry kalau boleh nanya, kemarin waktu kumpul-kumpul sama teman-teman pada ngerokok nggak di ruangan atau gimana? Kira-kira? Iya pasti. Mungkin berarti juga kalau dari asap rokok kan ya, mungkin ngaruh juga kali ya kalau merokok ya, bisa menularkan lewat asap rokok kali juga ya? Atau gimana? Kalau menurut aku droplet sih, tetap droplet. Karena paling bahaya kan droplet. Kita kalau ngomong kayak gini kan pasti droplet, emang nggak kelihatan, tapi kan itu pasti ngeluarin, ada yang dikeluarin kan kalau kita ngomong kayak gini. Nah, terus itu kan ruangan ber-AC, ruangannya AC, terus itu juga kan pasti muter-muter sih, itu si virus itu muter-muter pasti akhirnya juga nular ke kita, walaupun kita nggak langsung kena dropletnya gitu. Apalagi AC tahannya lebih lama ya virus di ruangan AC ya. Oke. Nah terus kalau boleh tahu nih, pada saat hari Senin itu Kak Wina dikonfirmasi positif, rasanya tuh gimana tuh Kak? Karena saya pernah 2 kali swab nih, sekali rapid dibilang reaktif, saya swab tapi alhamdulillah negatif swabnya. Nah itu perasaannya gimana tuh? Waktu saya aja tuh udah deg-degan banget tuh karena rapid reaktif. Aku kan gimana tuh? Aku 2 hari sebelumnya, aku kan rapid dulu. 2 hari sebelumnya. Itu memang aku rutinitas seminggu sekali rapid test kan. Rapid test, Jadi dan selalu non reaktif. Jadi aku tenang-tenang aja gitu. Pas aku disuruh swab pun aku masih tenang. Kemarin aku baru rapid test dan aku non reaktif gitu. Ternyata pas hasil swabnya positif, aku shock banget gitu, bener-bener ya ampun kok bisa ya gitu, kok ternyata aku positif, kok ternyata segampang itu gitu, aku ketularan dari teman yang satu rumah aku gitu ya, karena memang kita juga di rumah pakai AC setiap hari kan gitu. Ya itulah yang paling shock bahaya pokoknya kita. Aku shock banget, sumpah aku shock. Terus yang awalnya aku malu jujur, maksudnya aku nggak berani publik gitu, aku nggak berani ngomong sama siapa-siapa. Awalnya cuma kita berdua doang yang tahu gitu. Tapi karena teman aku cerita ke teman yang lain, terus pada tahu, pada akhirnya pada nanya-nanya sama aku, bener nggak sih kamu kena COVID? Kayaknya ditanya-tanya kok kayaknya gue ini kena COVID kok kayak kena AIDS ya, nanyanya kayak gitu amat sih mereka gitu. Jadi akhirnya pas
pas aku ngeliat TikTok kan di Wisma Atlet nggak ada kerjaan ya. Gitu aja. Oke, nah. Jadi aku pas ngeliat TikTok ada tuh, aku ngeliat nggak tahu TikToknya siapa, dia nge-share tentang Wisma Atlet. Nah dari situ baru aku ada ide juga, kayaknya bagus nih kalau aku sharing kayak gini juga, aku info ke mereka supaya nggak lebih banyak lagi korban gitu. Oke, betul-betul. Nah terkait dengan itu tuh kan mulai buat TikToknya di Wisma Atlet ya kayak kemarin. Nah tiba-tiba maksudnya pada saat terkonfirmasi positif memang mau isolasi di Wisma Atlet atau memang disarankan sama dokter ke Wisma Atlet tuh Kak? Gimana tuh Kak? Sebenarnya gini, sebenarnya kan aku ke rumah sakit dulu, itu kan aku di rumah sakit Karolus ya, karena tesnya di situ, kata dokternya kalau mau rawat di sini lagi gitu. Terus aku nanya, dok ini aku ada asuransi, kira-kira bisa nggak kalau pakai asuransi ini? Aku bilang gitu. Ini kalaupun pakai asuransi ini biayanya mahal banget kata dia, jadi pasti ada selisihnya banyak gitu. Terus kamu juga kan nggak terlalu parah katanya kan, nggak terlalu parah, ini gejala ringan. Jadi kayaknya kalau gejala ringan mendingan ke Wisma Atlet aja. Gitu. Di sana nerima untuk OTG dan gejala ringan. Gitu. Jadi memang aku terus minta rujukan untuk bisa ke Wisma Atlet gitu. Berarti memang dapat saran ya dari dokter di Karolus? Iya, dari dokternya ya. Dan dirujuk ke Wisma Atlet gitu ya. Prosesnya mudah nggak tuh Kak? Misalkan waktu itu tuh proses isolasi di Wisma Atlet. Prosesnya yang penting kita ada hasil swab yang positif. Kemudian ada surat keterangan dari rumah sakit kalau kita emang rujukan atau surat keterangan dari rumah sakit kalau kita memang positif. Terus biasanya nanti dari Wisma Atlet nelpon lagi ke rumah sakitnya untuk make sure lagi. Dan udah setelah itu ya kita proses administrasi. Udah habis itu kita bisa masuk. Langsung dikasih nama yang biasa pasien kan, gelang nama pasien, terus dicek darah, dicek paru, terus nunggu kamar. Nunggu kamar jujur agak lama sih kalau kamar. Kamar agak lama ya, tapi di hari itu juga ya kayak di hari itu juga, tapi aku kayak dari sore baru jam 10 malam baru dapet gitu, karena memang di sana banyak juga pasien ya, kita nggak nyalahin kan. Jadi ya nunggu lama deh nunggunya. Jadi ya siap-siap aja kalau misalnya mau ke Wisma Atlet nunggunya kan pasti lama. Itu ruang tunggunya dingin banget, apalagi kita dalam keadaan sakit kan. Aku kemarin sakit nggak ada persiapan, aku bawa baju juga seadanya gitu kan. Itu di ruangan dingin banget, tapi kalau memang misalnya teman-teman ada yang itu harus persiapan kayak bawa jaket yang tebel gitu. Oke, nah berarti pada saat masuk ke Wisma Atlet itu kurang lebih tuh di Wisma Atlet 25 hari atau berapa hari tuh Kak? Aku totalnya kan 25 hari sakitnya. Tapi di Wisma Atlet itu aku 22 hari karena kan 2 hari pertama di rumah dulu. Oke. Berarti 20 ya kurang lebih 22 hari ya di Wisma Atlet ya Kak ya. 22 hari. Itu kalau boleh tahu ngapain aja tuh Kak? Tadi kan katanya nggak bikin TikTok gara-gara nggak ada kerjaan nih di Wisma Atlet, bingung mau ngapain nih. Nah itu sehari-hari ngapain sih yang di Wisma Atlet, teman-teman yang terkonfirmasi positif ngapain aja tuh? Ada jadwal khusus kah? Itu kalau boleh tahu juga. Kalau aku sih seminggu pertama karena aku masih drop banget, masih sakit, aku memang nggak ngikutin apapun, bahkan aku mau keluarnya, mau berjemur aja aku nggak bisa gitu, karena emang itu memang benar-benar dalam keadaan sakit akunya, lemes banget. Aku kalau keluar itu cuma ngambil makan sama ngambil obat sama tensi darah itu aja. Setelah itu masuk lagi ke kamar untuk istirahat, banyak istirahat lah karena memang sakitnya itu ya sakit banget. Aku sih ngerasa yang paling parah kepala ya paling sakit. Berarti memang minggu pertama tuh masih drop ya? Masih drop banget. Ya? Seminggu pertama memang nggak bisa ngapa-ngapain aku. Nah terus setelah itu setelah seminggu kan aku udah baikan. Aku udah bisa berjemur gitu. Jadi kita tuh kalau pagi-pagi jam 7 itu ada tensi darah. Ada tensi darah. Ada tensi, terus kita ngambil sarapan gitu. Itu setelah itu ya kita makan. Nah nanti sekitar jam 8 sampai jam 10 itu berjemur. Gitu. Antara itu berjemur terus masuk lagi, nanti jam 12 itu kita tensi darah lagi dan ngambil makan siang. Berarti benar teratur ya sebetulnya ya.
teratur di sana Iya, ya? di situ teratur banget makannya dan minum obatnya gitu. Itu yang paling teratur, yang aku paling suka sih gitu sih, teratur kalau di sana. Karena kalau kita di rumah, kita pasti kacau jam makannya dan jam minum obat. Kalau di situ benar-benar teratur. Karena kita juga kan yang belum datang aja pasti kita di situ kan ada grup ya, ada grup pasien satu lantai satu grup gitu. Jadi kalau kita belum datang juga pasti perawatnya udah manggilin kita di grup atau kita by call WhatsApp gitu untuk ini belum diambil nih obat atas nama ini belum diambil nih, ini belum tensi nih gitu. Oke. Berarti tuh keseharian kurang lebih kayak gitu ya. Terus kalau ada visit dokter nggak tuh Kak? Atau kita misalkan harus ke dokter berapa hari sekali gitu? Atau tes swab? Kalau nggak salah saya lihat tuh Kakak tuh swab keempat baru konfirmasi negatif ya. Nah itu swab berapa kali tuh Kak? Maksudnya berapa hari baru swab lagi gitu Kak, kalau boleh tahu? Jadi kalau swab pertama itu kan kita di rumah sakit kan, yang di rumah sakit yang di kita bayar Carlos sendiri ya? Itu yang swab pertama. Terus swab yang ketiga, swab yang kedua itu hari ke-8 setelah kita di Wisma Atlet. Hari ke-8. Oke. Terus swab ketiga dan swab keempat itu hari ke-6 setelah swab sebelumnya. Oh, hari ke-6 setelah swab sebelumnya. Oke, berarti sekitar kurang lebih seminggu lah ya Kak ya? Kurang lebih 1 minggu. Oke, gitu. Benar-benar, wah ini ya luar biasa. Jadi pengalaman luar biasa kali Kak ya, kalau boleh dibilang ya. Pengalaman yang mungkin iyalah banget. luar biasa ya, tapi nah terus luar biasa sih perjuangan kita juga luar biasa sih. Betul. Itu kita kalau nungguin swab, kita udah di swab, sebelum di swab kita nunggu di swab. Nanti kalau udah di swab kita nunggu hasil. Nunggu hasilnya. Tekan banget sama hasil. Hasilnya biasa berapa lama tuh? Soalnya kan apa? Udah di swab biasanya 2 hari. Oh, 2 hari juga. Hasilnya 2 hari. Oh, gitu. Oke. Sebenarnya kalau kita negatif, hasilnya itu 1 hari udah keluar, udah diumumin gitu kalau negatif gitu. Karena kan kita disuruh siap-siap pulang kalau emang negatif ya. Tapi kalau yang positif, biasanya dokternya diem-diem aja tuh sama perawat. Kalau udah 2 hari kita masih nggak dikasih tahu, ya udah itu udah berarti masih positif. Oke. Nah, terus terkait dengan tadi harus rutin minum obat. Nah, kira-kira di sana dikasih obatnya apa aja tuh Kak? Mungkin sharing pengalaman nih waktu Kakak obat atau vitamin yang Kakak minum tuh apa aja sih? Selama Kak Wina jadi pasien yang terpapar COVID nih, kira-kira dukungan apa aja sih yang dibutuhin bagi teman-teman pasien nih? Jujur aku aja sakit hati banget loh. Maksudnya kok gue kena virus, ini virus global, pandemi seluruh dunia, tapi kok gue berasa kayak kena aib ya gitu. Itu bikin sakit hati banget. Kita kan itu sakit ya, sakit itu imunnya nggak boleh turun gitu. Itu kan Betul. yang kita harus benar-benar dilawan sama imun gitu. Itu gitu. Jadi kita tuh nggak boleh, jangan sampai sedih, jangan sampai kepikiran yang enggak, jangan sampai stres gitu. Kalau untuk teman-teman yang masih positif, ya jaga banget imunnya sih, jangan stres. Nggak usah dipikirin, memang sakit ya udah terima aja gitu.